Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Faradika Puspakanigara dari PSIK 5B. NIM saya 18102010993. Di sini saya akan menyampaikan materi eval mengenai varikokel. Nah, di sini varikokel itu merupakan dilatasi abnormal vena-vena spermatid cord. Nah, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan katup pada vena tersebut atau vena spermatid internal. Nah, varikokel ini yang membentuk benjolan skrotum yang terasa seperti kumpulan cacing atau kantong cacing. Nah, terus kemudian vena-vena inilah yang membantu untuk mendinginkan darah sebelum mengalir ke arteri testis. Nah, kenapa? Karena jika testis terlalu panas, maka sperma yang sehat tidak dapat terbentuk dengan baik atau tidak dapat diproduksi dengan baik. Nah, terus kemudian varikokel ini rata-rata terjadi sekitar 10-15% pada pria. Nah, varikokel ini juga dapat menjadi penyebab salah satu penyebab infertil atau infertilitas pada pria. Infertilitas ini adalah kesulitan untuk mempunyai keturunan. Nah, kemudian penyebab varikokel ini ada bermacam-macam. Nah, penyebabnya itu sebenarnya belum pasti, tetapi yang dapat kita ketahui penyebabnya seperti peningkatan tekanan pada vena karena ada massa atau ada tumornya. Nah, kemudian penyebab yang kedua yang bisa kita ketahui yaitu penyebabnya adalah katup pembuluh darah vena tersebut tidak berfungsi dengan baik. Nah, jadi penyebab yang dapat kita ketahui salah satunya atau beberapa dapat kita ketahui tadi itu sebenarnya belum pasti, tetapi kita perlu mengetahui beberapa penyebab kemungkinan terjadinya varikokel tersebut. Nah, kemudian ada juga tanda dan gejalanya. Tanda gejala varikokel ini seperti nyeri skrotum dan bisa terjadi pembengkakan juga. Nah, terus kemudian tanda dan gejalanya ada rasa tidak nyaman atau seperti ada yang mengganjal gitu di skrotum. Terus kemudian benjolan yang teraba itu pada varikokel itu seperti kumpulan cacing tadi. Nah, terus kemudian tanda dan gejalanya itu menurunnya aktivitas seksual atau infertilitas tadi juga termasuk tanda dan gejalanya. Nah, terus kemudian varikokel ini dibagi menjadi 4 klasifikasi. Nah, klasifikasi varikokel ini yang pertama itu ada varikokel derajat 1. Nah, varikokel derajat 1 ini varikokel itu teraba saat pasien itu berdiri. Nah, pasien berdiri dan ketika mengedan atau mengejan itu berulang. Terus kemudian varikokel derajat 2 yaitu varikokel itu teraba saat pasien juga berdiri, namun pasien mengedan atau mengejannya itu hanya sekali saja. Terus selanjutnya varikokel klasifikasi varikokel derajat 3. Nah, varikokel derajat 3 ini varikokelnya itu teraba dan terlihat jelas saat pasien berdiri. Nah, ini tanpa pasien mengedan atau mengejan tadi. Terus kemudian varikokel derajat 4 yaitu terlihat jelas ketika pasien itu berdiri maupun duduk. Nah, ini juga disertai dengan nyeri juga yang varikokel derajat 4 ini. Nah, kemudian diagnostik yang dapat kita lakukan yaitu seperti anamnesis, nah atau pengkajian. Terus kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan fisik, terus kemudian melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu seperti USG, kemudian CT scan, terus kemudian MRI. Nah, terus kalau pemeriksaan fisik itu kita bisa melakukan inspeksi
inspeksi itu untuk mengetahui adanya distensi kebiruan. Nah, terus kemudian kita melakukan palpasi. Nah, kemudian palpasi ini untuk mengetahui dilatasi untuk mengetahui ya tadi dengan cara diraba, dan nanti akan teraba seperti cacing, sekumpulan cacing tadi. Terus kemudian pemeriksaan fisik berikutnya yaitu auskultasi. Auskultasi ini menggunakan stetoskop Doppler. Nah, ini untuk mendeteksi pembuluh darah yang dilatasi tadi, aliran darah pada varikokel tadi. Terus kemudian penata laksanaannya pada varikokel ini, yaitu dengan operasi. Nah, operasi ini yaitu disebut dengan varicocelektomi. Nah, varicocelektomi ini biasanya dilakukan di 3 bagian, yaitu inguinal, terus kemudian retroperitoneal, kemudian yang ketiga subinguinal. Nah, setelah operasi yang pertama operasi, kemudian bisa juga dilakukan embolisasi. Embolisasi ini yaitu penempatan kateter kecil pada pembuluh darah, atau bisa dilakukan suntikan partikel untuk memblokir aliran darah tersebut. Nah, varikokel yang tidak ditangani dengan baik atau tidak dilakukan pengobatan dengan baik juga dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi pada varikokel ini berbagai macam. Nah, komplikasinya diantaranya yaitu seperti mengecilnya testis, terus kemudian terjadi kemandulan. Nah, seperti itu contohnya komplikasi yang dapat terjadi pada varikokel. Di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah varikokel? Nah, ada cara untuk mencegahnya, yaitu seperti kita rutin untuk berolahraga, terus kemudian kita makan makanan yang bergizi kayak antioksidan atau vitamin C, terus kemudian tidak berendam pakai air hangat terlalu lama. Nah, karena air hangat itu tidak baik untuk tubuh, apalagi air hangat itu karena suhunya tidak baik untuk pembentukan sperma, karena sperma itu membutuhkan suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh. Nah, seperti itu. Terus kemudian tidak menggunakan celana terlalu ketat, terus kemudian yaitu tadi suhu tadi harus lebih rendah dari suhu tubuh. Nah, kemudian cara untuk kita meningkatkan kualitas sperma itu kita bisa melakukan seperti kita memakan makanan yang bergizi, terus menjaga berat badan agar tetap ideal, mencegah stres psikologis, terus kemudian mencegah IMS atau infeksi menular seksual, terus kemudian tidak mengkonsumsi minuman keras atau minuman yang beralkohol, terus kita juga bisa berhenti merokok. Nah, seperti itu cara untuk meningkatkan kualitas sperma. Nah, karena merokok juga tidak baik untuk pembentukan atau untuk kesuburan, apalagi jika mengkonsumsi minuman keras atau yang beralkohol juga dapat mempengaruhi kualitas sperma juga, seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga diagnosa keperawatan yang bisa muncul pada kasus varikokel ini. Nah, yang pertama seperti ansietas, terus kemudian resiko infeksi, terus kemudian nyeri akut, terus gangguan konsep diri atau harga diri rendah atau HDR. Nah, sekian materi evaluasi mengenai varikokel yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dan salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.